Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Nah, apa sih itu pasar monopolistik dan apa sih itu pasar oligopoli? Pertama itu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah struktur pasar yang unik di mana ia menggabungkan karakteristik pasar persaingan sempurna dan monopoli. Dalam pasar ini terdapat banyak penjual, namun produk yang ditawarkan oleh setiap penjual memiliki sedikit perbedaan. Kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada sedikit penjual yang menguasai sebagian besar pasar untuk suatu produk atau jasa. Perusahaan-perusahaan dalam oligopoli ini saling bergantung satu sama lain, sehingga keputusan satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua itu ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, produk yang dibedakan. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan monopolistik ini memiliki perbedaan yang unik baik dari segi merek, kualitas, atau fitur tambahan. Yang kedua, banyak penjual. Terdapat banyak penjual dalam pasar monopolistik, tetapi produk yang mereka tawarkan berbeda satu sama lain. Yang ketiga, persaingan non-harga, di mana persaingan ini lebih fokus pada kualitas produk, merek, dan promosi daripada peran harga. Kemudian yang keempat itu kendali terbatas atas harga, di mana perusahaan monopolistik memiliki kendali terbatas atas harga karena adanya persaingan dari produk substitusi atau produk pengganti. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik, di mana perusahaan dalam persaingan monopolistik akan mencapai keseimbangan jangka panjang ketika marginal revenue atau MR ini sama dengan marginal cost atau MC, dan kurva permintaan individual ini akan memotong kurva average cost atau AC pada titik terendah. Yang keempat yaitu efisiensi penggunaan faktor produksi. Nah, dalam persaingan monopolistik, efisiensi penggunaan faktor produksi ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan persaingan sempurna. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan oleh adanya pemborosan dalam kegiatan promosi dan diferensiasi produk. Kemudian yang kelima yaitu karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, beberapa penjual besar, di mana pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Yang kedua, hambatan masuk yang tinggi. Adanya hambatan yang sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Kemudian yang ketiga itu interdependensi. Interdependensi itu keputusan satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain. Kemudian selanjutnya itu kolusi, di mana perusahaan-perusahaan oligopoli ini sering melakukan kolusi untuk mengendalikan harga dan produksi. Yang keenam yaitu penilaian terhadap pasar oligopoli. Nah, di sini dilihat dari segi positifnya dan dari segi negatif. Dari segi positif di sini ada dua yang dicantumkan. Pertama itu inovasi, di mana perusahaan oligopoli ini sering melakukan inovasi untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua itu efisiensi skala, di mana perusahaan besar dapat mencapai efisiensi skala produksi. Dari sisi negatifnya, yang pertama itu kolusi, di mana kolusi ini dapat merugikan konsumen karena harga cenderung lebih tinggi. Yang kedua itu hambatan masuk, di mana hambatan masuk yang tinggi dapat menghambat persaingan. Yang ketujuh itu perspektif Islam dalam pasar oligopoli. Secara umum, Islam tidak membenarkan adanya pasar oligopoli yang menghambat persaingan sehat dan merugikan konsumen. Di mana pasar oligopoli ini adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi suatu industri. Nah, kondisi inilah yang seringkali menimbulkan kekhawatiran akan praktik monopoli, penentuan harga sepihak, dan ketidakadilan dalam persaingan. Islam itu mendorong adanya persaingan yang sehat dan adil dalam perekonomian. Oleh karena itu, praktik kolusi dan monopoli yang merugikan konsumen itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, itu dilarang. Sehingga Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan praktik bisnis yang eksploitatif tidak dibenarkan.